menjelaskan bentuk dan penggolongan badan usaha. Apa itu badan usaha? Badan usaha merupakan suatu kesatuan yuridis dan ekonomis dan faktor-faktor produksi dan bertujuan untuk mencari laba atau memberikan layanan kepada masyarakat. Yang dimaksud kesatuan yuridis adalah karena badan usaha umumnya berbadan hukum. Sedangkan yang dimaksud kesatuan ekonomis adalah karena faktor-faktor produksi badan usaha terdiri atas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja yang dikombinasikan untuk mendapat laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Baiklah, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan jenis-jenis badan usaha. 1. Jenis-jenis badan usaha berdasarkan kegiatan yang dilakukan. 1. Badan usaha agraris. Badan usaha agraris adalah badan usaha mengelola sumber daya alam untuk menghasilkan suatu barang tertentu, misalnya perkebunan kelapa sawit dan peternakan ikan. Kedua, badan usaha ekstraktif. Ini adalah badan usaha yang kegiatannya mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam, misalnya penangkapan ikan hasil laut. Yang kedua, pengambilan rotan. Dan ketiga, pertambangan emas. Ketiga, badan usaha perdagangan adalah badan usaha yang membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa merubah bentuknya, contohnya pasar swalayan atau pasar tradisional. Keempat, badan usaha industri. Badan usaha industri ini adalah badan usaha yang mengelola bahan baku menjadi barang jadi atau bahan siap pakai, atau disebut juga dengan perusahaan manufaktur. Contoh, produksi seperti benang untuk bahan baku bagi industri kain. Kelima, badan usaha jasa. Badan usaha jasa adalah badan usaha yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Contohnya jasa pengangkutan barang dari suatu daerah ke daerah lain. Contohnya saja ekspedisi. Yang kedua, jasa perbankan dan juga jasa konsultan. Nah, di sini saya akan menjelaskan badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama, badan usaha milik swasta atau yang disebut BUMS, yaitu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Yang kedua, badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang pemilik modalnya adalah negara atau pemerintah. Yang ketiga, badan usaha milik daerah atau BUMD, yaitu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Yang terakhir, badan usaha campuran, yaitu badan usaha yang modalnya sebagian dimiliki swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh pemerintah. Contoh BUMN, BUMD, BUMS, dan campuran. BUMN, PT Pertamina dan Perum Bulog. BUMD, Bank Sumut dan Bank BNI. BUMS, PT BCA dan PT Indofood. Yang keempat, PT campuran, yaitu PT Telkom. Badan usaha berdasarkan wilayah negara. Badan usaha penanaman modal dalam negeri, yaitu badan usaha yang memodalinya dimiliki oleh masyarakat negeri itu sendiri. Badan usaha penanaman modal asing, yaitu badan usaha miliki masyarakat luar negeri yang berperan di dalam negeri. Badan usaha berdasarkan wilayah negara. Zaman sekarang, globalisasi ekonomi menyebabkan banyaknya usaha yang didirikan di dalam negeri atau usaha luar negeri yang didirikan di dalam negeri. Badan usaha berdasarkan wilayah negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu PMDN dan PMA. PMDN adalah penanaman modal dalam negeri, yang dimaksud di mana kepemilikan modal perusahaan berada di tangan masyarakat dalam negeri itu sendiri. Seperti dapat kita lihat di Indonesia, PT Indofood, PT Bio Farma. Yang kedua yaitu PMA. PMA adalah badan usaha penanaman modal asing
yaitu perusahaan milik asing yang beroperasi di wilayah atau di dalam negeri, di negeri orang lain seperti di Indonesia. Dapat kita lihat contohnya Toyota, Suzuki, Maybach. Fungsi badan usaha. Fungsi badan usaha itu ada beberapa bagian. Ada fungsi komersial, fungsi sosial, dan fungsi pembangunan ekonomi. Jadi fungsi komersial ini itu dalam pembuatan sebuah usaha pastinya yang tujuan mereka itu yang mendapatkan keuntungan. Tapi sebelumnya itu kita itu harus menjamin apakah usaha kita itu memproduksi, memperoleh sebuah barang-barang yang berkualitas dan terjamin sehingga dapat bersaing di pasaran. Fungsi sosial, mana fungsi sosial ini dalam pembuatan usaha pastinya kita akan membutuhkan salah satunya yaitu tenaga kerja. Nah, mungkin banyak orang yang dalam pengambilan tenaga kerja mereka lebih mengutamakan orang-orang di luaran daripada di sekitaran mereka, padahal di sekitaran mereka itu mungkin banyak juga yang mempunyai kualitas dan bermutu dalam melakukan sebuah pekerjaan. Ketika pengambilan tenaga kerja, kita lebih baik mengambil orang-orang yang ada di sekitaran atau di daerah itu, sehingga kita itu usaha kita yang di situ itu dapat membantu orang-orang di situ dan sehingga dapat sejahtera dan lebih makmur dan lebih maju lagi. Mungkin itu adalah salah satunya. Nah, yang ketiga itu fungsi pembangunan ekonomi, dimana ketika kita membuat sebuah usaha pastinya itu sudah membantu negara atau pemerintah, karena pemerintah tidak harus membuat sebuah usaha itu dan pemerintah tidak harus selalu membuat sebuah usaha biar dapat mengurangi pengangguran. Tapi dengan kita bertindak melakukan sebuah usaha dengan kemampuan kita, maka kita dapat membantu orang-orang yang di sekitar kita sehingga tingkat pengangguran di daerah kita atau di negara kita itu semakin berkurang. Dan jika usaha kita itu sangat bermutu dan berkualitas, maka tidak tertutup kemungkinan pengusaha-pengusaha yang lain, investor-investor luar dapat bekerja sama dengan usaha kita, sehingga itu sangat membantu sebuah negara. Mungkin itulah sedikit pengertian dari fungsi badan usaha. Ya, itu adalah mungkin secara singkat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita memilih jenis usaha yang baik dan benar. Yang pertama itu adalah memilih jenis usaha yang kita minati. Karena dengan memilih jenis usaha yang kita minati, usaha kita akan berjalan dengan lancar dan sangat mudah. Dan kedua yaitu menuliskan daftar-daftar usaha yang kita minati. Ketiga, kita pelajari. Dan keempat yaitu menyesuaikan daya modal yang kita miliki. Dan kelima yaitu memilih lokasi yang sangat-sangat strategis. Dan terakhir, cari tahu bahwa produk Anda diminati atau tidak. Sekian dari saya. Baiklah, dari hasil materi yang kami jelaskan, kami menarik kesimpulan bahwa badan usaha adalah kesatuan organisasi yuridis yang terdiri dari modal dan tenaga yang bertujuan mencapai keuntungan, baik dalam jenis, bentuk, penggolongan badan usaha apapun, yang dilandaskan badan hukum dan aturan usaha yang memiliki tanggung jawab atas berjalannya suatu usaha. Sekian hasil dari presentasi kami ucapkan terima kasih.